Baik, kita akan membahas soal ini. Jadi, permasalahan yang akan kita bahas pada soal kali ini adalah tentang Slurpee Tuan Kurt. Ya, jadi ceritanya si Kurt ini adalah seseorang gitu, dia ingin membeli minuman Slurpee ya dari salah satu warung terkenal di Indonesia. Nah, cuman karena dia orang yang serakah, dia bawa wadah sendiri tuh teman-teman, yang bentuknya setengah bola. Nah, ternyata jari-jari dari setengah bola itu, kalau teman-teman perhatikan, ternyata jari-jari setengah bola itu adalah 13 meter. Nah, wadah yang dibawa oleh Kurt itu akan diisi dengan Slurpee sebanyak 6 meter kubik per menit. Nah, pada saat tinggi Slurpee-nya adalah H meter dari dasar wadah, maka volume dari Slurpee itu adalah dinyatakan oleh V sama dengan Pi per 3 H kuadrat 3 R min H, di mana dalam hal ini V-nya adalah suatu fungsi gitu ya. Kalau kita pandang ini sebagai suatu fungsi, volume bola itu bergantung pada H-nya, ketinggiannya. Untuk sembarang ketinggian, maka volumenya dinyatakan oleh Pi per 3 H kuadrat 3 R min H. Ya, tentunya dengan R adalah jari-jari dari bola. Nah, pada suatu saat, ketinggian dari Slurpee itu adalah 8 meter dari dasar ya. Yang ditanya adalah tentukan laju perubahan dari tinggi air. Nah, ini terkait dengan laju implisit, teman-teman. Laju berkaitan. Nah, kalau kita mengerjakan laju berkaitan, maka kita identifikasi dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan. Misalkan R besar menyatakan jari-jari dari bola, ya. Misalkan R besar menyatakan jari-jari dari bola, ya, saya pakai pointer sini. Misalkan jari-jari dari bola dinyatakan oleh R besar, V besar adalah volume dari bola, dan H adalah tinggi air dari dasar wadah, gitu kan ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kita kan sebelumnya punya V sebagai fungsi dari H, ya. Padahal H-nya itu juga berubah terhadap waktu. H-nya itu juga berubah terhadap waktu, teman-teman. Sehingga kalau hanya berubah terhadap waktu, maka menurunkan dV per dt untuk mencari dV per dt, ya. Karena kan begini, yang kita ketahui di soal kan wadah yang dibawa oleh Kurt akan diisi dengan Slurpee sebanyak 6 meter kubik per menit. Itu informasi tentang apa, teman-teman? Informasi mengenai dV per dt, itu perubahan volume tiap satuan waktu. Wah, hal ini waktunya menit. Nah, kalau kita lihat bahwa dV per dt ini kan menurut aturan rantai kita bisa rombak ini menjadi kita tahu bahwa kita punya fungsi V, volume terhadap ketinggian, maka ya udah, kalau kita ingin menurunkan dV per dt terhadap dV terhadap dt, ya, maka V kita turunkan terhadap H, dV per dH. Tapi dikalikan dengan aturan rantai, jangan lupa DH-nya ini yaitu perubahan ketinggian itu juga harus menggunakan aturan rantai, itu harus DH per DT. Jadi sebenarnya kan ini saling cancel out each other ya. Jadinya DV per DT, tapi ya eh, sama saja gitu. Ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita hanya punya V sebagai fungsi dari H. Dalam hal ini persamaannya dinyatakan oleh ini. Nah, DH per dt ini apa? Yang kita mau cari yaitu laju perubahan dari tinggi air, yaitu DH per dt. Ya. Nah, kita punya dV per dt, dV per dH juga bisa kita cari ya. Dalam hal ini hanya 8 nanti ya. Nah, maka kita bisa lihat. Ya, kita lihat ya bahwa berarti dV per dt ini adalah ddH dari V. V-nya itu apa? Kita punya fungsinya adalah pi per 3H kuadrat 3R min H dikalikan dengan DH per DT. Turunkan secara biasa, ya. Nah, ini menggunakan, kita lihat di sini bahwa kita harus menggunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena kan kita turunkan terhadap H, di sini ada H, di sini ada H, maka ini dianggap sebagai dua fungsi gitu ya. Fungsi satu dan fungsi 2 sini. Walaupun 3R itu adalah satu konstanta, tapi kan dia satu kesatuan dengan si H. Maka pi per 3 keluarkan, maka pertama kita turunkan dulu H kuadrat, maka menjadi 2H, 3R min H, kemudian H kuadrat biarkan, tinggal 3R min H diturunkan jadi min 1. Maka ini kalau kita kalikan, maka ini menjadi apa? Pi per 3, 6RH min 2H kuadrat, dan ini jadi min H kuadrat. Dan jangan lupa ini masih ada DH per DT. Oke,
Nah, selanjutnya kita sederhanakan jadi 6RH min 3H kuadrat Pi per 3 kali DH per DT. Ini DV per DT. Nah, kemudian kita lihat bahwa ketika dievaluasi di DV per DT untuk H sama dengan 8 ya, kita tahu bahwa untuk sembarang ketinggian kecepatan dari dV per dt-nya perubahan volumenya itu akan tetap sama yaitu 6 meter kubik per menit. Jadi konstan ya. Kalau dikasih tahu di soal baru mungkin tidak konstan, tapi di sini konstan, anggapannya konstan. Nah, maka ya kalau kita kita tahu bahwa dia 6 meter kubik per menit gitu ya. Dan H-nya sama dengan 8 karena kita evaluasi ini di H sama dengan 8 kan. Kita mau cari DH untuk ketinggian 8 meter. Nah, maka kalau kita seperti itu, kita punya dV per dt-nya seperti ini dan hanya segini, maka kita bisa masukkan ke dalam soal. dV per dt itu adalah 6. Positif 6 ya. Nah, mengenai positif negatif dari suatu turunan itu bergantung pada soalnya. Bisa saja begini teman-teman, kalau misalkan dV per dt-nya itu negatif, itu ketika dalam hal ini dia bukan diisi tapi dikeluarkan. Kalau dikeluarkan maka dia minus. Tapi karena ini ditambah diisi maka dia plus. Jadi positif dan negatif itu tergantung dari soal. Nah, ini kalau kita masukkan 6R, R-nya adalah 13, H-nya adalah 8 ya, R-nya 13 ya. Kemudian kita masukkan hanya 8 kuadrat, ini disederhanakan, ini 3 bisa dicoret menjadi 2, dan ini hilang 3-nya, maka ini 6 kali Pi kali 2 kali 13 kali 8 kurang 8 kuadrat. Nah, maka untuk mendapatkan DH per DT-nya, DH per DT apa? DH per DT adalah 6 per ini kan. 8-nya bisa dikeluarkan ya, 8-nya bisa dikeluarkan sini, jadinya 8Pi kali 2 kali 13 min 8. Ini adalah 26 kurang 8 adalah 18. 3 dengan 18 bisa dicoret, maka tersisa 1/24. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa dimengerti.